Bab 2605. Gaun hitam dan pedang hitam. Berbeda. Warrior yang mendadak menyadari gadis ini berbeda dengan gadis yang dulu dia jumpai itu. Wajah mereka sama, tapi pakaian berbeda. Gadis waktu itu memakan gaun putih, kelihatan seperti bidadari turun dari langit. Tapi, gadis yang ada di depannya, meski memiliki wajah yang sama, auranya berbeda. Lalu, gadis ini memakai gaun panjang berwarna hitam, rambut hitam, mata hitam, seolah-olah keluar dari tinta warna hitam. Seluruhnya hitam. Saat ini, tatapan semua orang tertuju pada gadis ini. Tentu saja, tatapan semua orang selain ketakutan juga ada penasaran. Wanita bergaun hitam ini menatap ke arah Denskiki. Denskiki menaikkan bahu, tak kusangka kamu yang datang. Wanita bergaun hitam tidak berbicara, dia melihat ke arah semua orang, lalu mengangkat tangan kanannya. Seraas. Dunia Origin langsung bergetar, sebuah kekuatan misterius langsung menyegel dunia Origin. Penyegelan. Saat ini, semua dunia Origin disegel. Ekspresi semua orang langsung berubah saat melihat kondisi ini. Ingin membunuh semua orang. Semua orang mulai sangat waspada. Di langit, wanita bergaun hitam kembali memandang ke arah Denskiki, kemudian muncul kekuatan yang tak berwujud dari langit. Seraas, seraas, seraas. Saat ini, ruang hampa dunia Origin langsung bergelombang. Kekuatan ini sudah bisa menghancurkan dunia Origin dengan mudah. Tidak, lebih tepatnya adalah bisa menghancurkan alam semesta 3 dimensi. Semua ini sudah melampaui ruang hampa alam semesta 3 dimensi. Segala yang ada di dalam ruang 3 dimensi, termasuk hukum alam, jalan surga dan lainnya sudah tidak bisa menahan wanita bergaun hitam ini. Kekuatan yang sangat menakutkan. Bisa dilihat, sasaran utama wanita bergaun hitam ini adalah Denskiki. Bagi dia, Denskiki adalah ancaman terbesar. Denskiki pun tersenyum, lalu mengubah tangannya menjadi cakar, lalu diayunkan ke bawah. Cengkeraman langit. Satu cakar ilusi merobek ruang hampa dan menghantam ke bawah. Semua tempat yang dilintasi langsung hancur. Kekuatan yang sangat menakjubkan. Hanya saja, cakar ilusi ini berhenti di langit. Semua orang masih tidak melihat jelas, cakar ilusi ini langsung meledak dan lenyap. Wanita bergaun hitam hanya mengentakkan kaki kanannya dengan pelan. Seketika, boom. Denskiki yang ada di samping warrior yang langsung terpelanting ke ratusan ribu meter. Master-master yang ada di samping langsung pucat melihat adegan ini. Saat ini, mereka semakin ketakutan. Padahal mereka sudah pernah merasakan kekuatan Denskiki, tapi sekarang. Denskiki menepuk dadanya, lalu memandang ke arah wanita bergaun hitam dan tersenyum berkata, "Ini saja. Kamu tidak mungkin bisa membunuhku." Wanita bergaun hitam memandang Denskiki dengan tatapan dingin, "Kamu masih tidak melepaskan kekuatanmu." Melepaskan kekuatan. Semua orang memandang Denskiki dengan tatapan kaget. Dia masih menekan kekuatannya. Denskiki menggelengkan kepala dan tersenyum, "Untuk apa dilepaskan? Bertarung saja seperti ini. Karena bagaimanapun juga, kamu juga bukan dalam kondisi sempurna, lalu sekarang kamu dalam kondisi yang paling lemah." Usai berkata, Dai mendadak menghilang dari tempat. 1 detik kemudian, sebuah kekuatan kuat langsung meledak keluar dari jembatan. Kekuatan yang kuat ini langsung membuat tanah Origin bergetar. Sebuah ruang hampa di langit mendadak menghilang tanpa jejak. Semua orang langsung ketakutan dan mundur. Tapi, mereka hanya mundur sampai tempat tertentu, langsung ditahan oleh sebuah energi misterius.
Ekspresi semua orang langsung bimbang saat merasakan energi misterius ini. Chang Hua yang ada di bawah langsung berkata, "Semuanya, bagaimana kita sama-sama membunuh wanita bergaun hitam ini? Andai saja kita tidak membunuh dia, maka kita tidak mungkin bisa kabur." Kerja sama. Para master saling memandang, apa mereka mau bekerja sama dengan Denski Qi? Tidak perlu buru-buru. Saat ini terdengar suara orang, semua orang melihat ke arah suara, ternyata yang berbicara adalah Tuan Jing. Tuan Jing berkata dengan nada santai, "Kalian jangan lupa. Sasaran utama dia adalah Denski Qi. Sekarang kita membantu Denski Qi sama dengan mencari mati. Kalau begitu, kenapa kita tidak menunggu mereka berdua sama-sama terluka?" Sebagian besar master serentak menganggukkan kepala saat mendengar ini. Andai saja Denski Qi dan wanita bergaun hitam mati sama-sama itu adalah hal yang terbaik. Meski tidak mati pasti akan luka parah. Sampai saat itu, maka mereka yang akan diuntungkan. Sekelompok manusia bodoh. Kaisar Huang yang ada di kejauhan langsung tertawa dan berkata, "Kalian ingin menunggu hasil. Kalian akan menyadari tidak peduli siapa yang menang dari mereka berdua, kalian pasti akan mati. Aku tidak mau menemani kalian main lagi." Usai berkata, Kaisar Huang langsung terbang ke arah luar tanah Origin. Tidak lama kemudian, sebuah perisai tak berwujud langsung menghadangnya. Kaisar Huang langsung tersenyum licik, menggenggam erat tangan kanan meninju. Boom! Tanah Origin bergetar, tiba-tiba muncul sebuah pusaran pusat energi transparan di depan Kaisar Huang. Menghancurkan ruang 3 dimensi. Sebuah ruang 3 dimensi langsung hancur. Kaisar Huang mau masuk ke dalam pusaran pusat energi transparan itu. Tapi, di saat ini muncul sebuah pedang ilusi di belakang Kaisar Huang. Kaisar Huang membelalakan mata, tidak berani meremehkan pedang itu, langsung berbalik badan menghantam ke arah pedang itu. Satu tinjuan ini langsung membuat ruang hampa di depannya langsung retak. "Kurang ajar, beraninya kamu meminjam kekuatan ruang 4 dimensi." Saat ini, terdengar suara teriakan dari ruang hampa itu. Bisa ditebak itu adalah suara wanita bergaun hitam. Seraas. Setelah mendengar suara wanita bergaun hitam, kembali terdengar suara sobekan dan sebuah lengan terbang di langit. Tangan kanan Kaisar Huang. Saat ini, Kaisar Huang sudah menghilang. Dia sudah berhasil kabur. Sebenarnya Kaisar Huang bisa kabur dari awal. Tapi, jika saat itu dia kabur harus menahan api amarah dari wanita bergaun hitam. Waktu itu kabur, bukanlah pilihan yang terbaik. Sekarang saat wanita bergaun hitam dan Denski Qi berkelahi adalah waktu terbaik dia untuk kabur. Walau harus menunjukkan sedikit kekuatannya dan akan menyinggung wanita bergaun hitam, asalkan bisa kabur semuanya bisa dikorbankan. Ini adalah sebuah pertarungan yang tidak mungkin bisa dimenangkan. Sebagian besar orang tidak mengenal wanita bergaun hitam ini, tapi Kaisar Huang tahu sedikit. Lebih tepatnya dia mengetahui sedikit kejadian era Denski Qi. Waktu itu, selain Denski Qi, juga ada banyak orang yang sangat menakutkan, seperti Sino-chen, Nikel Wu. Mereka ada yang sudah mati, juga ada yang sudah meninggal. Kenapa? Karena gadis ini benar-benar sangat menakutkan. Sebagian orang mulai menyadari ada masalah setelah melihat Kaisar Huang kabur. Sebenarnya selain Chang Hua dan Denski Qi yang berasal dari era Yang, sebagian dari mereka tidak ada yang tahu seberapa menakutkannya wanita bergaun hitam ini. Walau dia bukan dalam kondisi terbaik, juga bukan bisa dikalahkan oleh mereka. Saat ini, langit mendadak bergetar, dan muncul sebuah sosok bayangan manusia yang jatuh ke bawah. Ekspresi warrior yang langsung berubah saat melihat ini. Kemudian menyerbu maju,
karena sosok manusia ini adalah Denskiki. Warrior yang menangkap Denskiki mendarat di jembatan. Saat ini, lengan kiri Denskiki juga sudah putus. Dua lengan sudah dipenggal. Tidak hanya demikian, ada sebuah pedang ilusi yang menancap di dada Denskiki. Tako yang berada tidak jauh dari warrior yang langsung mengerutkan kening saat melihat adegan ini. Dia menengadah kepala melihat ke langit, langsung menyerang. Warrior yang memeluk Denskiki yang sudah kehilangan dua lengan dan berkata dengan suara gemetar, "Maaf, Denski." Denskiki menggelengkan kepala, "Tidak perlu merasa bersalah, ini utangku pada Yana, sudah seharusnya aku bayar." Warrior yang masih ingin berbicara, tapi langit langsung bergetar. Warrior yang segera melihat ke langit. Denskiki berkata dengan nada kecil, "Sebelumnya dia sudah menguras banyak tenaga, tidak mungkin bisa mengalahkan wanita bergaun hitam, cepat suruh dia kembali." Saat ini, ruang hampa di langit mulai retak lalu terdengar suara ledakan, kemudian sebuah sosok manusia jatuh dari langit. Itu adalah Tako. Tako jatuh ke jembatan, lengan kirinya sudah putus. Darah mengalir cepat. Tako mengusap darah di bibir, lalu menengadah kepala menatap dengan ekspresi serius. Tako seolah-olah ingat sesuatu langsung menoleh ke arah Denskiki, tidak memulihkannya lagi. Denskiki menggeleng kepala, "Jika aku melepaskan kekuatanku, kita akan mati lebih cepat. Sekarang dia berada dalam kondisi terlemah. Jika aku melepaskan kekuatanku, dia akan berubah ke kondisi yang lebih kuat. Sampai saat itu, kita pasti akan mati." Tako berkata dengan suara serius, dia kuat sekali." Denskiki tersenyum dan berkata, "Dia yang sudah hidup begitu lama dan pernah sendirian menghancurkan satu alam semesta, menurutmu dia kuat tidak?" Wanita bergaun hiam kembali muncul di langit. Dia memegang sebuah pedang berwarna hitam di tangannya. Pedang hitam. Pedang ini yang memenggal kedua lengan Denskiki dan lengan kanan Tako. Wanita bergaun hitam yang ada di langit memandang ke arah Tako dan mau menyerang lagi. Saat ini dia seolah-olah teringat sesuatu, mendadak memandang ke arah warrior yang, lebih tepatnya memandang ke arah perut warrior yang, monster iblis. Seketika ekspresi wajah gadis bergaun hitam langsung menjadi seram. Denskiki yang berada di pelukan warrior yang berkata, "Dulu Yana pernah melukainya. Melukainya saat dia dalam kondisi terbaik. Saat ini, Shiro mulai menggunakan kekuatan langit dan bumi untuk mengobati Denskiki." Denskiki memandang Shiro dan menggelengkan kepala berkata, "Bocah kecil, tidak ada gunanya. Selain kamu kembali ke wujud aslimu barulah bisa. Luka ini tidak bisa diobati dengan energi apapun." Shiro mengedipkan mata dan menundukkan kepala merasa bersalah. Saat ini, tatapan mata wanita bergaun hitam tertuju ke badan Shiro. Saat melihat Shiro, dia menyipitkan kedua matanya, Kalian semua harus mati." Kemudian, muncul dua pedang hitam ilusi langsung menembak ke arah mereka. Satu pedang menembak ke arah warrior yang, dan satunya menembak ke arah Shiro. Shiro langsung kaget dan mau mengayunkan cakarnya. Saat ini, terdengar suara deru pedang dari langit. Saat terdengar suara deru pedang, dua pedang ilusi ini langsung bergetar lalu berhenti di depan warrior yang dan Shiro beberapa meter. Wanita bergaun hitam menoleh kepala, melihat seorang kultivator pedang bergaun putih pelan-pelan melangkah kemari. Bersama